Dan ini lebih utama daripada qomat. Hanya saja orang-orang ini biasanya cuma mengambil qomatnya saja kalau sholat sendirian. Wa huwa qaulun makhsusun matlubun lis-shalah. Jadi azan itu dikumandangkan memang untuk sholat. Wa huwa sunnatun muakkadah. Hukumnya sunnah muakkad, sangat dianjurkan sekali. Limaktubatin, untuk sholat fardu, walau faitah, walaupun sholat fardunya ini sudah lewat, tidak di awal waktu. Seperti saya contohkan tadi itu. Azan Isya jam 7, tapi kita sholatnya jam 10 malam, tetap disunahkan mengumandangkan azan terlebih dahulu sebelum kita mengundang qomat. Itu walaupun sholatnya munfarid, ya, tapi jangan kenceng-kenceng kalau di rumah, ya, sekedarnya saja. Termasuk ketika ada kebakaran juga nanti disunahkan untuk azan juga di situ. Ya. Kemudian saya langsung lanjut aja yang ke intinya saja, ya. Wa yusannu tarji' fihi. Nah, ini jarang muadzin yang tahu nih. Wa yusannu at-tarji' fihi. Jadi bagi muadzin itu disunahkan tarji'. Tarji' itu mengulang. Apa yang diulang? Yaitu maksudnya wa ayatiya bi syahadataini marrataini sirran qabla al-ityan bihima jahran. Bagi muadzin yang biasa mengumandangkan azan, ketika dia sampai pada bacaan asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, sebelum mengumandangkan ucapan itu dengan keras, itu membaca terlebih dahulu dengan pelan. Misalnya asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah, baru menggunakan kencang, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah. Nanti asyhadu anna Muhammadar Rasulullah kita baca pelan dulu. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, baru asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, itu namanya tarji'. Itu sunnah hukumnya. Jadi mengulang azan, ya, mengulang bacaan asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sebelum dikumandangkan dengan suara keras. Ini bagi muadzin. Itu namanya tarji'. Itu hukumnya sunnah. Wa yusannu, ya nanti kita bahas Pak, ya, kita bahas apa, nanti kita kasih kesempatan untuk bertanya nanti. Wa yusannu at-tartil fihi, bacanya tartil, ya, jadi pelan-pelan, tidak cepat-cepat. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Nah, jadi bacanya tartil. Fihi wa bi ayyafruda kulla kalimatin min kalimatihi bi sautin illa takbir. Jadi dibacanya satu-satu per kalimat kecuali takbir. Kalau takbir digandeng tadi itu, Allahu akbar, Allahu akbar. Kalau yang lain asyhadu alla ilaha illallah, satu-satu. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, satu-satu. Tapi kalau misalkan pas Allahu akbar itu digandeng. Allahu akbar, Allahu akbar. Nah, ini. Ya, diwasol. Wa yusannu at-tartil fihi bi ayyafruda kullu kalimatin min kalimatihi bisautin illa takbir fayuj. Kemudian apa lagi? Wa yusannu taswib fi azanis subhi. Disunahkan taswib ketika azan subuh. Apa taswib itu? Wa huwa ayyaqula ba'dal hay'alataini as-salatu khairum minan naum. Jadi membaca as-salatu khairum minan naum ketika azan subuh itu hukumnya sunnah. Kalau seandainya muadzin dia lupa, tidak membaca as-salatu khairum minan naum, tetap sah dan tidak perlu diulang. Walaupun misalnya dengan sengaja nggak dibaca misalnya, tapi dia tidak mendapat sunnahnya. Ya, jadi as-salatu khairum minan naum itu adalah namanya taswib, dan itu sunnah dibaca ketika azan subuh. Hanya saja bedanya kalau di Mekah sama di Indonesia. Kalau di Mekah itu sholatnya itu panjang bacanya. As-salatu khairum minan naum. Naumnya pendek. Kalau kita kebalikan kadang itu, ya, sholatnya pendek, naumnya yang panjang. Seakan-akan nyuruh orang suruh tidur lagi. Ya, ini harus ada ilmunya, ya. Jadi sholatnya dipanjangkan supaya orang yang masih tidur dia terbangun supaya untuk segera mengerjakan sholat. Ya, as-salatu khairum minan naum. Nah, gitu. Jangan naumnya yang panjang, ya. Nanti malah narik selimut lagi dianya. Ya. Jadi itu namanya taswib, ya.
wa yusannu at-tathwib fi adzan subhi wa huwa ayyakula ba'dal hayy 'alataini as-salatu khairum minan naum marratain. Dibacanya 2 kali. Apalagi disunahkan wa yusannu at-tawajjuh lil qiblah. Sunnahnya azan dikumandangkan menghadap kiblat. Wa ayyal tafita bi unuqihi yaminan marratan fi hayya 'alas shalah. Kemudian ketika pada hayya 'alas shalah itu menghadap ke sebelah kanan. Hayya 'alas shalah jadi miring ke sebelah kanan. Ya. Itu sunnah hukumnya. Qailan la marrataini wa shimalan kemudian menghadap ke arah kiri ketika membaca hayya 'alal falah. Jadi hayya 'alas shalah ke arah kanan 2 kali, kemudian hayya 'alal falah ke arah kiri. Kadzalika hadza illam yahtaj ila ad-dawrani li isma'in nas wa illa sunnat dawran. Atau boleh juga dilakukannya membacanya hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah itu muter bacanya, Pak, supaya kena semuanya. Jadi hayya 'alas shalah. Ulang lagi hayya 'alas shalah. Seperti itu. Itu juga boleh, ya. Kalau misalkan hayya 'alas shalah sebelah kanan 2 kali juga sunnah, hayya 'alal falah sebelah kiri juga 2 kali juga sunnah. Itu boleh dua-duanya, tergantung bagaimana kita menyikapinya. Qailan la marrataini wa shimalan fi hayya 'alal falah kadzalika hadza illam yahtaj ila ad-dawran li isma'in nas wa illa sunnat dawran. Wa ayyakuna al-mu'adzin adlan. Kemudian orang yang mengumandangkan azan ini ya disunahkan juga orang yang adil. Ya, orang yang adil. Fi syahadah di dalam persaksian. Alis sauti yang keras suaranya, yang lantang suaranya. Jangan azan dengan suara yang lembut kayak orang nyuruh orang supaya tidur gitu kan. Jadi suaranya lantang, keras. Alis sauti, kemudian lagi wahassanahu, suaranya kalau bisa dibaguskan. Makanya biasanya ada seleksi mencari orang untuk supaya mengumandangkan azan. Seperti di masjid-masjid besar itu biasanya ada seleksi ya untuk mencari muadzin, dicari yang suaranya bagus, yang nafasnya panjang. Karena ini tujuannya untuk mengajak orang supaya datang ke masjid untuk mengerjakan sholat. Makanya kadang-kadang juga ada orang yang dia masuk Islam gara-gara mendengarkan azan. Kenapa? Tersentuh dengan bacaan azan. Suaranya bagus, nadanya juga enak didengar. Kemudian orang yang mendengar tadi orang non muslim, akhirnya dia masuk Islam gara-gara mendengar suara azan yang menyentuh. Lah kebalikan kalau yang azannya suaranya enggak enak, ya ini yang mendengar pun juga geli suaranya di telinga itu. Maka yang mengumandangkan azan ini kalau bisa ya benar-benar orang yang terpilih di antara jamaah yang ada, yang suaranya lantang, keras dan juga suaranya lembut dan juga nadanya juga enak dikumandangkannya itu.